Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Antonius lahir tahun 250 dan ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Antonius terinspirasi pada kutipan teks Injil, yaitu, "Jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Hidup tapa mengantar Antonius kepada suatu tingkatan hidup rohani tinggi dan membuat ia menjadi seorang pendoa yang ulung. Banyak orang yang datang dan meminta bimbingan kepada Antonius dari berbagai macam masalah duniawi. Orang-orang inilah yang mendapat peneguhan iman yang mendalam, kemudian hari menjadi bibit awal pertapaan yang dirintisnya. Sebagai seorang rahib, Antonius tidak saja memusatkan perhatiannya ke kontemplasi dan meditasi, tetapi juga kepada pembelaan iman terhadap kaum Arian. Antonius meninggal dengan damai tahun 356. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 17, ayat 32 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 37 dan ayat 40 sampai 51. Pada suatu hari, Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat, sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat, orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya.
Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu dia menantang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak serta lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong batu, diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya. Maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipacungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja.
Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah beriman dan beragama. Betapa kita sebenarnya kerap membenarkan kemalasan dan ketidakpedulian kita dengan jalan bersembunyi di balik kata-kata bijak. Misalnya, ketika kita berhadapan dengan pengemis di pinggiran jalan, kita membenarkan kekerasan hati kita dengan mengatakan, "Ah, kalau saya beri recehan, nanti dia terbiasa malas-malasan seperti itu." Atau contoh lain, dalam hidup bertetangga, kita menutup pintu bagi semangat gotong royong dengan berdalih, "Kita yang setengah mati, dia yang enak." Saudara terkasih, dalam kisah yang berbeda, hal ini terjadi juga dalam sekelompok masyarakat Yahudi pada masa Yesus. Atas dalih hukum Sabat, mereka membenarkan ketidakpedulian, sikap cuek, dan masa bodoh. Mereka merasa aman untuk bersikap masa bodoh pada keadaan di sekitar karena merasa didukung oleh aturan hukum Sabat. Mentalitas hidup yang seperti inilah yang dikecam oleh Yesus. Janganlah mudah untuk melakukan pembenaran atas sikap-sikap yang bertentangan dengan hukum Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimanakah agar kita sebagai orang beriman dapat memiliki semangat kepedulian dan cepat tanggap terhadap orang-orang yang sedang mengalami situasi yang kurang menguntungkan? Bagi saya, beragamalah untuk bertuhan dan bukan untuk mentuhankan agama. Ketika orang berhenti pada pemahaman bahwa bertuhan itu cukup dengan terlihat beragama, maka disinilah kemunduran akhlak kemanusiaan akan terjadi. Ketika hidup keagamaan kita persembahkan untuk mengkontemplasikan wajah Tuhan dan bukan mencari muka di hadapan Tuhan, maka yang hidup kemudian adalah sebuah dorongan batin untuk menghadirkan nilai-nilai Tuhan di dalam diri kita. Sebab kemana wajah kita sering kita arahkan, disitulah kita akan terpengaruhi. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menyatakan kepada kita semua bahwa beriman dan beragama bukanlah untuk mencari posisi dan mencari nama di hadapan Allah dan manusia. Seorang beriman sejati adalah seseorang yang digerakkan oleh cinta kepada Allah dan kepada manusia. Tidaklah berguna semua pengetahuan agama, kerajinan dalam upacara iman, ketika ujung dari semuanya
tidak membuat kita lebih mengasihi Allah dan sesama. Semoga demikian. Amin.